Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaga Setiawan, NIM 41320010028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 statistik, yaitu tujuan, fungsi, dan jenis-jenis statistik. Sebelum itu, apa itu statistik? Statistik ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya, data yang dikumpulkan dalam statistika berupa kuantitatif atau angka-angka. Data yang bukan kuantitatif disebut data kualitatif. Dapat berupa serangkaian informasi yang menggambarkan entitas tertentu. Tujuan penggunaan statistik. Di kehidupan sehari-hari, statistik dapat berperan sebagai sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, statistik berperan sebagai penyedia alat untuk menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Dan dalam ilmu pengetahuan, statistik berperan sebagai peralatan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan. Fungsi statistik untuk mendeskripsi dan menerangkan data, untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas, untuk penetapan dan penerapan sebuah kondisi, bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan, sebagai alat yang menyediakan suatu estimasi tentang nilai yang tidak atau belum diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Metode-metode statistik. Statistik deskriptif memberikan informasi tentang kinerja dari sebuah proses. Statistik inferensial memberikan informasi tentang prediksi yang berhubungan dengan kinerja sebuah proses atau peluang. Statistik deskriptif. Statistik ini berupa benda yang bisa dihitung. Statistik ringkasan yang secara kuantitatif merangkum fitur kumpulan informasi, sedangkan statistik deskriptif dalam arti kata benda maka adalah proses menggunakan dan menganalisis statistik tersebut. Statistik deskriptif berbeda dari statistik inferensial, dan statistik deskriptif bertujuan untuk merangkum sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga-lembaga, institusi, dan lain sebagainya. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Perbedaan dari sampel dan populasi adalah populasi itu keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan jika sampel sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur. Jenis-jenis skala pengukuran yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang hanya bisa membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. 2. Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang mengandung pengertian tingkatan. 3. Skala interval. Skala interval adalah skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antar datanya.
4. Skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat dan adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Tendensi sentral. Angka yang menjadi pusat suatu distribusi disebut tendensi sentral. Ada 3 macam tendensi sentral yang sangat penting untuk dibahas, yakni mean, median, dan modus. Ketiganya memiliki cara-cara menghitung yang berbeda-beda dan memiliki arti yang berbeda pula. Mean, rata-rata. Suatu nilai rata-rata dari semua nilai data observasi. Nilai rata-rata data observasi diberi simbol mu. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini adalah nilai-nilai statistik teknik mesin. 70, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76, 50. Rata-rata nilai tersebut adalah N sama dengan 10. Median. Nilai yang berada di tengah-tengah urutan data. Contoh data ganjil berikut ini adalah nilai statistik teknik mesin: 78, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76. Letak median sama dengan 9 tambah 1 bagi 2 sama dengan 5. Jadi letak median pada urutan data kelima. Modus, nilai yang sering muncul. Modus untuk data kuantitatif ditentukan dengan jalan menentukan frekuensi terbanyak di antara data itu. Modus data tunggal. Dalam data tunggal, modus dapat dibatasi dengan nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam distribusi modus data kelompok. Berbeda dengan data tunggal, perhitungan modus untuk data kualitatif yang telah disusun dalam tabel distribusi atau data berkelompok perlu menggunakan rumus. Berikut rumusnya. Kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Kuartil merupakan suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya, dari yang terkecil ke yang terbesar, menjadi 4 sub kelompok sama banyak. Kuartil atau Q sama dengan tepi bawah plus dalam kurung I per 4 dikali N dikurang F per F tutup kurung dikali P. Keterangan F frekuensi kelas kuartil, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas kuartil, TB tepi bawah kelas, P panjang kelas, I suku kuartil 1, 2, atau 3. Hasil menurut Irawan dalam kurung 2001.2110 tutup kurung adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Desil atau DI sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung I per 10 dikali N dikurang F besar per F kecil tutup kurung P dikali P. Keterangan F kecil frekuensi kelas desil, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas desil, TB tepi bawah kelas, P panjang kelas, I suku desil 1, 2, 3 dan seterusnya.
Persentil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Persentil atau PI sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung I per 100 kali N dikurang F besar per F kecil tutup kurung kali P. Keterangan F kecil frekuensi kelas persentil, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kecil lebih kecil dari kelas persentil, TB tepi bawah kelas, P panjang kelas, I suku persentil 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dispersi. Ukuran dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai individu terhadap nilai pusatnya atau rata-rata. Jenis ukuran dispersi ada 4. Jangkauan sama dengan range, deviasi rata-rata sama dengan simpangan rata-rata, varians atau S pangkat 2. Untuk data kelompok, simpangan baku sama dengan standar deviasi atau disingkat S. Untuk data kelompok, kemencengan atau skewness. Kemencengan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Ukuran kemencengan person K sama dengan mean dikurang modus. Koefisien kemencengan person CK sama dengan mean dikurang modus per S. Ukuran kemencengan Boole K sama dengan dalam kurung Q1 tambah Q3 tutup kurung dikurangi 2 dikali Q2. Koefisien kemiringan Boole CK sama dengan K per Q3 dikurang Q1. Keruncingan atau kurtosis. Keruncingan disebut juga ketinggian kurva. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kemuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Rata-rata dan ukuran penyebaran dapat menggambarkan distribusi data, tapi tidak cukup untuk menggambarkan sifat distribusi. Derajat kurva. Derajat kurva sama dengan MI per SI. Keterangan MI sama dengan momen keberapa, SI sama dengan simpangan keberapa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.